Halo guys, selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng penyelenggara pemilu. Nah, kali ini saya bersama Pak Talib, kita berkunjung ke salah satu divisi hebat lah. Boleh katakan core-nya motor itu dialah yang menggerakkan semuanya. Mau itu data pemilih, logistik, ada pada sisi teknis, namanya sisi teknis penyelenggara pemilu. Nah, di sini kita perkenalkan dulu atau bagi yang sudah kenal, mohon Ibu divisi teknis menjelaskan sedikit pengenalan dulu. Langsung. Baik, selamat siang teman-teman. Saya Dominika Bunga Andung, anggota KPU Kabupaten Kaimana yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan. Jadi teknis penyelenggaraan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada divisi-divisi lain, tanpa ada divisi data, divisi SDM dan partisipasi masyarakat. Lalu kemudian ada logistik dan hukum dan pengawasan. Jadi kelima divisi ini itu harus saling berkolaborasi. Jadi kesuksesan di teknis penyelenggaraan adalah juga kesuksesan divisi-divisi lain. Mungkin perkenalan saya nama lengkap gitu, mungkin ada yang mau kenal atau belum kenal, pengen kenal. Nama lengkap Dominika Bunga Andung, biasa dipanggil Bonik. Bonik. Ada yang menikah ya? Oke. Singkat. Kira-kira dalam proses pada divisi teknis penyelenggaraan ini, disingkat aja divisi teknis KPU, ada proses-proses apa saja yang ada di dalamnya, yang main prosesnya? Ya, untuk teknis penyelenggaraan itu sendiri ada beberapa tahapan yang menjadi tanggung jawab dari divisi teknis. Itu yang pertama, kalau dilihat dari tahapan penyelenggaraan pemilu itu dari dapil. Nah, dapil, lalu kemudian tahapan pencalonan, lalu kemudian pungut hitung dan rekapitulasi hasil serta penetapan hasil. Nah, itu yang menjadi tupoksi dari teknis penyelenggaraan di divisi yang saya. Berarti luar biasa sekali ya. Tapi kan tidak bisa berjalan sendiri. Iya. Artinya divisi teknis ini motor penggeraknya. Kalau kan divisi data itu kan menyiapkan data, walaupun memang ada teknis seperti ya daftar pemilih atau di SDM juga bagaimana mencerdaskan bangsa atau mencerdaskan pemilih ya. Jadi begitu. Mungkin bisa diceritakan kalau untuk Kabupaten Kaimana dalam pemilihan yang kemarin itu berapa dapil sih? Yang pemilihan DPR Kabupaten Kaimana? Jadi untuk dapil ini sendiri itu kan merupakan tahapan awal ya dalam proses penyelenggaraan pemilu ya. Seperti itu. Lalu untuk dapil di Kaimana itu sendiri pada pemilu 2019 itu kan ada 4 dapil. Nah, untuk untuk momen saat ini memang untuk nanti persiapan untuk 2024 soal dapil ini itu juga kita tentunya pasti akan mereview pada pemilu-pemilu sebelumnya untuk penyusunan dapil. Nah, tentunya untuk pemetaan atau penetapan dapil ini sendiri itu ada prosedurnya dan ada prinsip-prinsip yang salah satu yang memang
yang harus kita ingat bahwa dia punya prinsip berkesinambungan. Berkesinambungan. Artinya bahwa dapil sebelum kita tidak boleh mengabaikan kita harus mempertimbangkan ya atau mengacu pada dapil yang sudah ada pada pemilu sebelumnya. Nah, yang menjadi tantangan kita di tahun 2024 mungkin akan lebih kita membuka ruang untuk partisipasi dari semua stakeholder. Artinya membuka ruang untuk benar-benar dapil yang dihasilkan nanti itu adalah adil untuk semua. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan itu tentunya harus dibuka ruang uji publik, dibuka ruang uji publik yang lebih panjang sehingga hasilnya itu tadi saya bilang bahwa dia adil untuk semua. Adil untuk semua. Itu untuk. Berarti masuk dalam asas jurdil itu masuk ya dalam undang-undang pemilu. Iya. Nanti mungkin nanti akan ditambahkan dengan Patalip karena pemilu sebelumnya itu Patalip menjadi artinya mereka lah yang kemarin menyelenggarakan tahapan untuk penetapan dapil. Jadi mungkin kita bisa mendapat informasi, mendapat pengalaman yang betul yang cukup lah. Jadi rekan-rekan menjawab tantangan di 2024 nanti. Patalip ini kan dulu mereka yang membuat dapil itu ini maksudnya pada periode komisioner sebelumnya beliau merupakan salah satu yang penyusun dapil yang ada di Kabupaten Pemanan mengacu pada pemilu-pemilu DPR sebelumnya. Ini bisa diceritakan prosesnya sedikit. Iya, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Menambahkan yang tadi disampaikan oleh Ibu Divisi Teknis tentang proses dapil yang dilakukan oleh KPU pada periode 2019 ya. Karena pendapilan ini kan masuk ketika pemilihan legislatif. Nah, proses pemilihan legislatif ini ada dapil-dapil yang harus dibuat sehingga pada tahun 2019 itu kita dalam proses dapil ada beberapa aspek yang tadi disampaikan, salah satunya prinsip berkesinambungan itu juga kita pakai sebagai bagian dari itu karena itu merupakan prinsip yang ada dalam proses pendapilan, ada beberapa prinsip itu. Nah, proses yang dilakukan itu KPU tidak hanya menyusunnya sendiri kemudian menampilkan ini dapil yang ada, tapi lewat proses uji publik seperti itu. Jadi KPU mendesain dapil berdasarkan masukan tanggapan dari partai politik, dari tokoh adat, dari pemerintah daerah, karena ini semuanya saling kait-mengkait. Ya, kita juga berharap maksudnya paling tidak dalam proses pendapilan ke depan betul-betul bisa mengakomodir semua masukan yang nanti disampaikan oleh para pihak. Nah, itu pasti akan kita lakukan seperti itu. Mungkin sederhananya dia seperti itu. Berarti kemarin dapil di Kabupaten Pemanan ada 4 dapil. Itu memang ada beberapa tawaran-tawaran yang kita coba desain, kemudian disampaikan ke bawah. Ini model dapil yang kita sudah rancang berdasarkan input dari semua, kemudian ditawarkan kembali ke stakeholder terkait untuk kemudian memilih kira-kira dapil mana yang paling cocok buat kita. Jadi ada juga dalam tanda kutip kita juga mengutamakan kepentingan lokal dalam artian menghargai hak-hak dasar dari masyarakat asli sehingga betul-betul pendapilan itu bisa mengakomodir mereka di dalamnya seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Kita masuk ke yang berikutnya, ada proses pasca dapil, partai politik, verifikasi partai politik, pendaftaran, pencalonan. Jadi ada pendaftaran, kan kita masuk nanti ada pendaftaran. Oh iya, pendaftaran partai politik untuk tingkat kabupaten. Ya, sebagai untuk informasi aja. 2000 kemarin waktu verifikasi partai politik itu ada berapa banyak partai yang mengajukan eksistensinya di Kabupaten Pemanan.
Kalau partai hampir seluruh partai yang lolos di 2019 itu memasukkan. Jadi bahkan ada yang tidak lolos juga dimasukkan. Jadi ada pendaftaran partai politik itu di tingkat pusat ya kalau tempat. Oh yang berarti yang 2014 loh. 2019. Oh untuk yang 2019. Ini cerita 2019. Oh iya. Jadi kita flashback ya. Regulasinya mungkin sampai sekarang masih tetap. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu pegangan kita di situ yang menjadi teknis pelaksanaan kita, perujukan hukumnya. Jadi pendaftaran partai politik di atas, kemudian kita di tingkat bawah ini juga memastikan keabsahan dari setiap partai politik yang ada di setiap wilayah, karena ada misalnya berapa persen di tingkat kabupaten seperti itu, di tingkat provinsi berapa persen seperti itu. Kalau tidak salah di tingkat kabupaten itu 50% ya seperti itu kalau tidak salah ya. Iya. Intinya kan kita sudah melalui prosesnya. Nah ini seperti kita flashback kembali umum-umumnya saja untuk memastikan dia saat tidak itu keanggotaan partai politik itu yang menjadi salah satu fokus dari proses itu. Apakah kan kita sering di masyarakat ini si A dia lompat partai, dia bentuk ini dia ke partai satu calon partai satu itu kira-kira ada mekanisme untuk dia misalnya dia mengundurkan diri dulu dari partai sebelumnya kah atau dia langsung tanpa melaporkan ke partai sebelumnya? Apakah misalnya si A dia kemarin terdaftar di partai satu, kemudian pemilu berikutnya dia sudah maju dari partai 2. Ketika verifikasi partai itu, apakah dia tetap di dalam situ atau dia keluar dari? Dia sudah mengajukan pengunduran diri gitu. Syarat-syarat formilnya. Iya, jadi memang sering kalau kita belajar dari 2019 itu di 2014 ternyata si A misalnya terdaftar di dalam di partai B misalnya. Iya. Kemudian 2019 sudah ada di partai C. Tapi dalam proses pencalonan itu setelah fix dulu partai politik ini sudah terdaftar. Jadi keabsahan mereka itu setelah 2019 ini misalnya. Oh, setelah iya. Ya kalau saya bicara 2019 berarti 2019. Sehingga mereka walaupun 5 tahun kemarin di partai lain, tapi di 2019 ketika disahkan, karena ini kan proses pencalonannya belum ya. Iya belum. Lalu untuk partai politik. Persiapan masuk. Iya. Nah, orang-orang tersebut bisa masuk. Kalau memang mekanisme untuk ini harusnya ada pengunduran diri dari misalnya di tengah perjalanan, tapi kalau di akhir seperti ini, ya kita harapkan juga kalau mau tertib administrasi alangkah baiknya seperti itu. Ya, jadi begitu rekan-rekan, itu untuk yang step pertama kita. Nah, pasca dari situ pendaftaran calon kita masuk pada pencalonan. Dalam pencalonan ini apa sih itu DCS? Sering dulu kan KPU kasih keluar DCS, baru habis itu DCT. Kenapa ada dua nomenklatur DCS dan DCT? Mungkin Ibu Divisi Teknis bisa cerita sedikit. Iya, untuk proses pencalonan ini kan ya untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Chan itu soal DCS dan DCT itu untuk pencalonan pada saat pemilu legislatif lah gitu. Kemudian kalau untuk pilkada ini kan nanti 2024 ini kan ada dua pesta demokrasi, yang ya. Pemilu yang kedua. Jadi pemilu dan pilkada. Pilkada. Nah, untuk pemilu itu sendiri itu tadi seperti ada daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Nah, daftar calon tetap ini kan artinya dari daftar calon sementara ketika sudah diproses verifikasi dan ada masukan tanggapan itu, ketika sudah sampai pada tahapan DCT, yaitulah daftar calon tetap yang akan berlaga pada pesta pada saat pungut hitung seperti itu. Oh berarti DCT ini sudah yang nanti pada saat hari H. Iya. Kemudian kalau untuk pilkada itu memang pencalonannya kan ada yang dicalonkan dari partai politik,
dan juga calon perseorangan. Ya. Nah, untuk KPU Kaimana itu sendiri di Kaimana ya, untuk pencalonan dari jalur perseorangan itu dari pemilu ke pemilu itu baru pada pilkada pilkada 2020 itu baru ada calon perseorangan, namun dalam perjalanannya bakal calon ini tidak memenuhi syarat minimum dukungan. Dukungan. Nah, mungkin ini yang menjadi artinya belajar dari pengalaman ini, tantangan kita di 2024 ketika misalnya ada yang maju dari calon perseorangan, nah itu penguatan internal dan eksternal. Artinya eksternal ini bakal calon dan tim yang biasa kita bilang LO. Jadi ya capaian kita sebenarnya di 2020 kemarin ini cukup maksimal lah dari sisi persiapan internal maupun eksternal, sehingga pada saat dia tidak memenuhi syarat pencalonan itu tidak berakhir dengan seperti biasa ada yang anarkis dan ini, karena memang kita sudah cukup detail dan pendekatan kita untuk proses tahapan pencalonan dari jalur perseorangan ini cukup komunikatif lah antara LO, antara tim bakal pasangan calon dengan KPU itu memang cukup komunikatif, sehingga hal-hal yang memang harus dipersiapkan, ada persoalan apa itu secepatnya ditangani. Dan itu mungkin untuk 2024 itu mungkin persiapan tim secara dari penyelenggara itu sendiri secara internal itu memang harus maksimal begitu. Dalam penyusunan administrasinya. Ya, karena tahapan pencalonan dari jalur perseorangan ini kan ada banyak tahapan, mulai dari penetapan, pengumuman syarat minimum, terus verifikasi administrasi, verifikasi faktual sampai pada rekap di tingkat kabupaten. Jadi itu memang kalau kemarin kan kita tidak sampai ke situ, kita hanya baru di tahap awal. Tidak. Nah, itu yang mungkin tantangan ke depan, itu yang kita harus perlu mempersiapkan tim kerja yang lebih baik lagi begitu. Berarti memang tantangannya di divisi teknis ini memang berat sekali ya. Mungkin semua divisi ya. Divisinya divisi terberat loh teman-teman. Kemudian dipimpin sama leadernya perempuan loh. Masa kalian nggak bisa? Nah, gitu dong. Nah, berikutnya ada setelah semua terjadi, kemudian ada kampanye. Nah, salah satu yang paling urgent sini mekanisme proses pengut hitung di tingkat TPS. Ini yang sering banyak dibidangkan. Mungkin ada yang evaluasinya sedikit, yang kita sebagai komisioner melihat ini ada kesalahan-kesalahan, tidak dapat kita melaksanakan aturan yang maksimal di sini. Nah, kiat-kiat kayak gitu kalau dari divisi teknis sendiri itu seperti apa? Iya, jadi terkait dengan penyelenggaraan tahapan penghitung sampai rekapitulasi ya, itu memang tahapan yang memang cukup menguras energi, bukan hanya divisi teknis tapi semua divisi dan semua tim penyelenggara KPU seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan kalau kita lihat ya pengalaman kemarin itu, memang kita punya waktu yang sangat sedikit dalam hal peningkatan kapasitas bagi penyelenggara di tingkat bawah. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di 2024. Mudah-mudahan ada ruang yang lebih panjang, yang lebih lama antara pembentukan penyelenggara di tingkat TPS sampai pada penghitung itu ada jangka waktu yang agak memberi ruang kita untuk secara maksimal optimal untuk
memberikan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mereka. Bayangkan saja di kemarin itu pemilu sebelumnya kita cukup cukup terkejar dengan waktu, belum dengan ada persiapan untuk sirekap yang memang juga butuh tenaga, butuh energi yang cukup ya itu. Nah ini yang mudah-mudahan ke depan penyelenggara di tingkat bawah itu dibentuk lebih awal sehingga kita juga punya waktu yang cukup untuk bagaimana memberikan bimtek, sosialisasi, pendidikan ini ke mereka bahwa sehingga pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di tingkat TPS itu bisa hanya karena bimtek yang kurang optimal. Nah itu bisa diminimalisir lah ke depannya. Itu mungkin yang menjadi tantangan kita di 2024, bagaimana mempersiapkan penyelenggara di tingkat bawah untuk menjalankan proses pungut hitung di tingkat TPS itu dengan baik, dengan benar, dengan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prosedur, dengan begitu banyak jenis pemilihan seperti itu. Nah ini yang menjadi tantangan kita 2024, bagaimana kita bisa punya semangat yang sama untuk mempersiapkan mereka secara lebih dini lah begitu untuk ini. Saya yakin bahwa dengan persiapan yang cukup itu pemilu ke depan itu akan lebih baik dari pemilu sebelumnya. Itu mungkin. Nah teman-teman, sebagai gambaran umumnya begini, kita di Komisi Pemilihan Umum itu, kita ini ibarat pemain bola yang ditutup matanya, hanya disuruh merasakan. Misalnya gini, saya kasih gambaran singkat ya. Divisi data menyiapkan pemetaan TPS, divisi SDM menyiapkan sumber daya SDM untuk KPPS. Nah, teknis disuruh ngajarin KPPS-nya. Nah, kita jalan masing-masing, tapi kita dalam satu keterikatan. Gak ada divisi yang mau ego antar divisi datang ngomong, wah divisi SDM itu mentang-mentang orang tua gitu. Itu tidak boleh. Yang pastinya kita pasti itu akan saling berkolaborasi. Nah, kita saling membackup, menyiapkan pemetaan TPS berdasarkan daftar pemilih, SDM mulai merekrut di setiap TPS, di setiap kampung kampung RT. Nah, terus ingat, kemarin kan banyak pertanyaan, kok aturan dulu ini kan Pak RT yang angkat orang langsung, padahal secara aturan sudah berkembang jauh ya. Kira-kira mungkin Pak Divisi SDM bisa cerita ribetnya mencari penyelenggara di tingkat bawah. Iya, jadi memang mencari penyelenggara di tingkat bawah itu ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Terutama menyangkut dengan, kalau saya itu lebih fokus ke integritas mereka ketika melaksanakan tugas pada saat hari H. Terus memang kan ada mekanisme juga untuk menjadi syarat TPS, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang paling minim misalnya syarat menyangkut dengan ijazah SMA ya, kalau tidak salah ya, terakhir kita. Ini memang agak sukar, terutama mungkin di wilayah-wilayah distrik, kalau kita di kabupaten bagaimana seperti itu, untuk mencari sumber daya yang kualifikasinya harus memiliki ijazah misalnya, sangat sukar. Tapi secara teknis sebenarnya ada payung juga untuk bisa ada kelonggaran di situ apabila pada wilayah tertentu misalnya syarat tadi misalnya SMA itu tidak ada, berarti di bawahnya, tingkat di bawahnya sampai yang paling mental mungkin terakhir kalau memang tidak ada lagi berarti bisa baca tulis seperti itu. Walaupun juga sebenarnya ada mekanisme lain, itu kita bisa mempergunakan tenaga-tenaga pendidikan atau tenaga kesehatan di tingkat bawah untuk bisa bersinergi mungkin menjadi petugas kita di bawah seperti itu. Nah ini harus dibangun dari awal supaya ketika hari H misalnya tidak ada,
ini bisa kemudian karena sudah dibangun dari awal komunikasinya baik, mereka bisa dengan kesadaran juga bisa sama-sama membantu proses di bawah menjadi petugas, misalnya bagian dari kita lah paling tidak menjadi KPPS. Ya sukaranya sebenarnya bukan hanya di tingkat KPPS, tapi mulai dari rekrutmen di tingkat ad hoc, mulai dari PPD, KPPS, itu memang semuanya dengan dinamika masing-masing, setiap wilayah dengan dinamikanya tersendiri. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, benar. Cuman harapan kita sebenarnya ya setelah semua syarat terpenuhi, mereka dalam bekerja betul-betul saya mungkin lebih fokus jaga integritasnya. Integritas memang harus Ya. harga mati ini. Itu harga mati. Jadi, Harga nggak boleh ditawar loh. kita tidak mau, saya tidak bisa bilang ada dinamika-dinamika lain di pemilu-pemilu sebelumnya, tapi paling tidak kita mau membuat demokrasi ini berjalan dengan baik di kabupaten ini. Kalau tidak dibangun dengan nilai itu, menurut saya sama saja pemilu ke pemilu yang diisi adalah orang-orang misalnya dalam tanda kutip yang ternyata tidak memiliki integritas. Ini berbahaya untuk pembangunan demokrasi. Bahaya sekali itu. Saya. Nanti mudah-mudahan ke depan kita selektif sekali, tapi pasti berupaya untuk selektif, minimal mungkin karena kita ini mungkin masuk area di periode akhir ya. Jadi paling tidak untuk rekrutmen PPD mungkin masih ada di periode kita. PPS, PPD. Ya ini kita upayakan orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang yang qualified lah, baik dari sisi syarat-syarat untuk bisa menjadi PPD, tapi secara psikologinya yang betul-betul orang-orang yang bisa bekerja. Juga mengevaluasi Ya, juga baik mengenai integritas, independensinya tidak diragukan, banyak seperti itu. Nah, itu banyak yang pertanyaan yang kayaknya ini sudah jadi sangat rahasia umum. Di masyarakat awam itu kan selalu berpikir hasil tingkat TPS bisa diganti di tingkat PPD, terus di tingkat PPD bisa diganti lagi di tingkat KPU. Sebenarnya bisa nggak itu, Bu? Kalau dari divisi teknis? Iya, jadi proses rekapitulasi hasil penghitungan sendiri kan itu secara berjenjang. Jadi mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat kabupaten. Nah, setiap jenjang itu kan pasti mengacu atau mempedomani prosedur mekanisme yang sudah diatur baik oleh undang-undang maupun oleh PKPU dan juga Juknis seperti itu. Nah, pada setiap proses itu kan ada misalnya di tingkat TPS. Nah, itu kan ada yang harus perhitungan suara itu harus secara transparan lalu disaksikan ya disaksikan. Nah, dan juga di bawah pengawasan Bawaslu, pengawas TPS lah seperti itu. Nah, misalnya kalau aturan itu tidak dilakukan, ya bisa saja nanti ada rekomendasi, misalnya perhitungan di tingkat TPS itu gelap atau tidak tidak ada pencahayaannya kurang seperti itu. Lalu ada rekomendasi dari pengawas TPS. Ada tekanan dari massa misalnya. Nah, kalau tekanan dari massa, saya pikir acuannya tidak di tekanan massa karena orang massa ini kan mereka kan punya kepentingan begitu. Tetapi kalau dari pengawas TPS mereka merekomendasikan bahwa memang ada penyimpangan yang dilakukan oleh atau prosedur yang dilakukan oleh tidak sesuai prosedur dengan ini ya wajib harus melaksanakan rekomendasi dari pengawas TPS begitu. Begitu pula di tingkat di tingkat PPD, tingkat distrik. Kan kalau kita belajar pengalaman sebelumnya kan biasanya kan ada salah pengisian formulir C1 seperti itu. Nah, kan ada aturan, ada prosedur yang kita harus ini. Ketika dia salah di tingkat TPS, apa yang harus kita lakukan di tingkat rekapitulasi distrik
seperti itu. Nah, tentunya pasti akan tetap juga mempedomani harus mempedomani aturan yang ada gitu. Misalnya ada saksinya, dipastikan saksinya ada, lalu panwas distriknya ada, seperti itu. Nah, proses itu bisa saja terjadi, tapi tentunya acuannya tetap pada aturan yang mengatur itu. Jadi kalau ada masalah ini, ya, aturan mainnya kayak gini. Nah, begitu pula sampai ke tingkat kabupaten. Seperti itu. Nah, perhitungan suara ulang ataupun ini kan bisa saja terjadi sampai ke tingkat kabupaten kalau saja ada improsedural kesalahan prosedur gitu. Selagi itu memang kita tetap acuannya aturan begitu, bukan karena tekanan dari masa atau peserta pemilu lainnya, karena itu kan tidak bisa kita jadikan dasar untuk kita lakukan itu seperti begitu. Sehingga memang seperti yang Kak Tali bilang tadi, badan ad hoc mereka itu PPD, PPS, KPPS itu memang benar-benar yang punya integritas dan memang secara menyeluruh menguasai mekanisme dan prosedur pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPD, seperti itu. Berarti memang semua. Jadi ketika mau ganti hasil atau mau rubah hasil atau memperbaiki hasil itu mesti syarat-syaratnya terpenuhi dulu. Tidak asal satu bisik tolong ganti. Saya pikir tidak ada yang mau masuk museum rekor Indonesia deh kalau untuk mengganti hasil gitu. Saya kira proses pemilu di TPS itu kan proses yang sangat transparan sekali. Kita penyelenggara kita misalnya KPPS ketika melaksanakan tugas itu kan diawasi oleh Bawaslu dalam hari ini lewat TPS. Bahkan mungkin ada pengawas tingkat PPR lapangan, kemudian bisa saja juga ada dipantau langsung oleh panwas distrik misalnya seperti itu. Belum lagi misalnya kalau ada pemantau pemilu, ada aparat keamanan misalnya di situ. Karena ini bicara stabilitas dari satu daerah. Saksi dari siapa-siapa, misalnya kalau itu paslon, misalnya kalau pilkada misalnya paslon yang ada di situ, saksi-saksinya. Kemudian jangan lupa ada masyarakat yang melihat itu semua proses itu. Ini menurut saya kalau di tingkat TPS terjadi kesalahan dan itu bisa lolos, berarti kesalahannya bukan hanya oleh KPPS tapi oleh semua. Berarti kesalahan ini terjadi terus kayak semacam ada pembiaran ya, atau dia mungkin mereka tidak memahami dari aturan main sehingga nanti diselesaikan di tingkat kalau kesalahan PPD aja administrasi ini memang harus kita juga akui bahwa ada terjadi, artinya bisa jadi. Yang kita jaga itu hasilnya. Kita jaga hasil, tapi kalau kita bisa memperbaiki administrasinya dengan baik juga dari awal, baik proses di TPS, alangkah baiknya seperti itu. Pengalaman yang kita alami kan mungkin semua kita sama-sama lihat ada kesalahan pengisian, kesalahan penulisan jumlah. Ini tantangan terbesar untuk. Tapi bukan pada hasil ya? Ya, hasil ini kalau menurut yang kita lihat kan sangat kecil sekali, untuk bisa berubah. Kalaupun mentok itu ada pemungutan suara ulang pada saat hari H. Itu kan hasil. Kalau bicara hasil. Karena kita harapkan itu permasalahan selesai pada saat hari H. Sering terjadi yang menjadi pelajaran kita itu kesalahan administrasinya. Misalnya pengguna hak pilih. Ketika pengguna hak pilih dengan data pemilihnya tidak sinkron. Itu bukan karena ada mobilisasi atau apa, karena kesalahan dalam pengisian. Ya. Dan kalau misalnya ada masalah yang terjadi di TPS, ada formulir namanya C7 ya. Untuk C2. Nah, C2 itu bisa dituangkan di situ permasalahan yang misalnya belum terselesaikan. Jadi
riwayatnya itu ada. Iya, ada Ya. prosedur mekanisme yang Apalagi kalau KPPS-nya pada saat misalnya dia bertingkat, dia memvideokan ya, berarti kan menjadi alat bukti yang kuat juga. Ya. Hmm. Tidak apa-apa kalau divideokan, kita sebenarnya KPU ini kan sudah ya ibarat akuarium lah, sudah Betul, sudah telanjang, Sudah bisa dilihat semua, ekor, belakang, depan. tidak ada yang bisa kita tutupi, tidak ada yang bisa istilahnya mau main-main dengan proses ini. Kita juga semua berharap, maksudnya kalau penyelenggaranya sudah kerja sesuai prosedur, pesertanya juga harus taat dengan aturan. Iya. Jangan menciptakan dinamika itu yang kita harapkan maksudnya ke depan. Ya syukur-syukur maksudnya jangan sampai akhirnya nanti jadi chaos gitu. Dan kalau belajar dari pemilu kemarin, ini flashback untuk mempersiapkan 2024, ya saya pikir banyak hal yang memang harus kita pikirkan menyangkut dengan administrasi. Ya, walaupun secara keseluruhan kita lihat sudah ada peningkatan dan mudah-mudahan di 2024 lebih meningkat lagi. Kemudian untuk formulir kan perbaikan ini berjenjang kita, ya kan? Di TPS perbaikannya nanti di tingkat TPS. Kalau formulir kan namanya DAA, dari DAA nanti di tingkat PPD DA1. DA1 kalau ada kesalahan berarti diperbaiki di BB-nya. Nah, kalau biasa 2024 misalnya itu pemilu gubernur berarti di C sampai dengan terakhir kalau presiden berarti nanti di pusat formulirnya. Itu menjadi apa? Gambaran Proses dari perbaikan. Jadi perbaikannya bukan hasil, tapi lebih banyak di perbaikan administrasi. Kecuali ada PSU, maka hasil bisa saja Hasil bisa saja berubah jika terjadi PSU. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini kita tambahkan sedikit ya untuk tadi untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang maksudnya kita sudah alami dari pemilu sebelumnya. Ya target kita sebenarnya kan persoalan-persoalan itu sudah tidak terjadi lagi gitu di pemilu berikutnya. Nah kira-kira trik atau strategi apa supaya persoalan-persoalan kemarin di tingkat TPS, di tingkat PPD itu tidak terjadi lagi. Ya itu tadi seperti yang saya tadi awal sudah jelaskan bahwa bagaimana kita punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan penyelenggara di tingkat bawah ini. Jadi penyelenggara di tingkat bawah ini kita harus siapkan secara maksimal. Ketika mereka memahami secara menyeluruh, ya saya pastikan bahwa persoalan-persoalan administrasi dan lain-lain itu mungkin juga bisa saja sudah tidak terjadi lagi di pemilu 2024 atau pilkada 2024 seperti itu. Lalu kemudian bukan hanya penyelenggara saja, tetapi juga bagaimana kita juga memberikan pendidikan yang benar, yang baik kepada peserta pemilu, kepada warga pemilih seperti itu, sehingga mereka juga tahu begitu bahwa ada konsekuensi dari apa yang misalnya yang mereka lakukan yang mungkin saja tidak menabrak aturan atau dalam tidak sesuai undang-undang dengan 7 kan akhir belakangnya itu Iya. banyak sekali pidana-pidana. Iya, jadi baik dari penyelenggara dari kabupaten sampai ke tingkat bawah, juga peserta pemilu ataupun warga masyarakat ya yang melakukan tindakan kejahatan pemilu pasti ada konsekuensi hukumnya. Nah Begitu. itu mungkin jadi tantangan kita untuk 2024 mempersiapkan sumber daya yang mumpuni lah untuk SDM peningkatan Iya. untuk SDM di situ. Wah ini ada di SDM memang sebenarnya beban untuk peningkatan bagaimana mengcrack untuk peningkatan SDM. Iya memang. Itu beban kita semua. Beban semua. Ibaratnya delete-nya, pemimpinnya ada nih, tetap kita harus saling membaikan. Pasca setelah rekapitulasi, step yang berikutnya kan dia masuk pada sudah di tingkat kabupaten direkap penetapan. Nah, pada proses penetapan ini
kan waktu 2019 kita pakai Situng, sistem Ya, informasi ya, perhitungan, ya. kemudian banyak terdampak yang informasi di publik juga, kemudian masuk pada yang kemarin uji coba Sirekap dan sukses untuk kita hasil dari tingkat TPS sampai di tingkat kabupaten itu untuk hasilnya sesuai dengan apa yang ada di tingkat bawah. Nah, kira-kira setelah pas ini apakah langsung ditetapkan langsung si ini yang menang atau sini yang menang atau kita bawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi? Artinya penetapan ini langsung menetapkan calon ini sudah misalnya DPR langsung tetapkan dia yang juara atau dia yang menang atau apa sih ada proses lain lagi? Iya, jadi proses penetapan ini kan tentunya pasti sudah melewati proses rekapitulasi dari tingkat kabupaten, dari tingkat distrik, terus tingkat kabupaten. Nah, kalau untuk pilkada ya tentunya pasti berakhir di tingkat kabupaten, calon bupati, kalau gubernur pasti di tingkat provinsi. Begitupun juga dengan DPR ya, DPR juga DPRD pasti di tingkat kabupaten. Tentunya proses penetapan ini sudah melewati proses secara berjenjang juga sehingga terakhir kita tetapkan. Nah, untuk tadi Sirekap itu sebenarnya Sirekap ini menjadi alat bantu yang cukup transparan dan menjamin hasil dari pemilihan itu sendiri gitu. Namun kalau untuk Paimana sebenarnya Sirekap ini sudah jalan di pilkada 2020 kemarin. Cuma memang kita terkendala dengan kembali lagi ke kesiapan dari penyelenggara di tingkat bawah untuk penggunaan Sirekap. Lalu kemudian dengan sarana fasilitas internet. Nah, ini yang infrastruktur iya. sistem informasi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita juga apabila nanti 2024 itu Sirekap menjadi bukan alat bantu tetapi satu-satunya alat yang terpercaya untuk hasil pemilu. Nah, artinya ya untuk kita sendiri KPU tentunya pasti untuk menuju ke 2024 apabila Sirekap ini tetap menjadi alat untuk menjaga hasil pemilu. Nah, itu kita harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait begitu. Dalam hal ini pemerintah daerah, lalu mungkin stakeholder lain untuk bagaimana sarana komunikasi informatika ini ya bisa dipersiapkan ini. Lalu juga kita bisa memetakan atau mendeteksi, mengidentifikasi kira-kira titik-titik mana yang memang internetnya ini nanti tidak ada atau mungkin ada. Nah, itu kita juga harus sudah siapkan data sejak awal supaya juga paling tidak kan strategi nanti untuk yang tidak ada internet pasti ada metodenya lagi begitu. Nah, ini yang juga KPU harus mempersiapkan banyak hal begitu seperti itu. Tapi kalau tanpa dukungan pemerintah untuk backup ada misalnya infrastruktur internet berarti ya kita bisa kembali juga dengan manual lagi. Iya. Artinya ya pengalaman pemilu 2020 ya pasti akan terjadi lagi begitu. Sirekapnya nggak jalan maksimal. Jika pemerintah tidak, ya ibaratnya di tingkat distrik itu sudah harus punya internet. Jadi Pak Bupati kami mohonnya mungkin di setiap distrik ada internet kah? Ya, biarkan kita bisa akses bersama. Pemerintah daerah melalui instansi ini Kominfo. Nah, itu yang mungkin Pak Chandra harus Pak Kominfo tolong ya. Ya, jadi mungkin menambahkan memang kekurangan kita memang kalau dilihat dari 2000 pemilu sebelumnya kan menyangkut dengan infrastruktur sebenarnya. Jadi karena kurang
banyak blank spot kan. Iya, blank spot pada titik Titik-titik pemetaan. sehingga memang suka untuk Sirekap itu bisa up to date kan. Harapannya kan hari itu juga semua Hari itu juga informasi sudah bisa masuk, sudah bisa real time. Nah, kedua mungkin juga kita sambil menunggu apakah nomor 7 ini ada direvisi atau tidak. Atau mungkin juga menjadi, tapi paling tidak semangat itu untuk menjaga hasil lewat Sirekap itu juga tidak bisa kita nafikan, harus menjadi ini buat kita untuk mempersiapkan diri ke depan. Mungkin itu beberapa hal yang menurut saya. Oke guys, jadi gitu. Ya kita masuk ke yang terakhir karena kita juga dibatasi oleh waktu. Suka dukanya itu ketika penyelenggaraan 2019, 2020, apalagi bukan kalau kita kan filosofi pada umumnya bilang wanita itu kan kaum lemah ya. Tapi wanita ini megang divisi teknis loh, divisi berat, divisi terberat nih ada di KPU itu ada divisi teknis. Leadernya perempuan, perempuan-perempuan lain yang ada di kayak mana, bisa nggak? Suka dukanya di divisi dengan tekanan kerja, kayak mempersiapkan semua. Kalau data kan misalnya cuma hanya urus data saja. SDM kan siapkan orang-orang, teknis ini merangkai semuanya, menjadikannya satu kue untuk bisa dijadikan kepada pemilih. Nah, suka dukanya itu mungkin bisa di-share untuk teman-teman. Iya, jadi saya kadang protes kalau perempuan itu dinilai lemah. Padahalnya kenyataannya tidak. Perempuan itu bisalah menjadi garda terdepan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Untuk saat ini yang itu berkontribusi untuk bagaimana kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi itu semakin baik begitu. Nah, untuk saya suka duka memang awal itu ketika bagaimana membangun secara internal itu kita tidak punya komitmen dan mindset yang sama. Nah itu menyatukan pendapat. Itu yang menurut saya susah untuk bagaimana supaya kita mencapai output atau target yang memang kita harus ini secara kualitas dia harus berhasil begitu penyelenggaraannya. Nah kalau tidak di manage dengan tim yang solid, saya pikir ini menjadi kunci. Ketika tim itu solid, lalu kita semua punya komitmen yang sama, punya mindset yang sama, mengimplementasikan setiap tahapan dengan baik, saya pikir proses penyelenggaraan itu pasti akan dari tahun ke tahun akan semakin baik. Nah, itu yang pertama. Tetapi dengan perjalanannya waktu itu kita kemudian sudah bisa secara internal ketika mau menjalankan satu tahapan itu kita secara internal kita kuatkan dulu secara internal. Ketika kita di dalam internal ini sudah kuat dari sisi pemahaman, dari sisi komitmen, teknis pelaksanaan, lalu dengan solid tim, nah itu kita bisa dengan mudah kita lakukan tanpa ada persoalan, dan itu sudah jalan dan terbukti pada pilkada 2020 proses pencalonan berjalan dengan baik, proses artinya bukan hanya teknis pun ya, tapi semuanya itu berjalan dengan jadikan satu yang masing-masing ini dia jadi satu. Ya. Dan kita masing-masing juga divisi itu kita transparan, jadi tidak ada yang kita sembunyikan. Terus nah kita betul-betul bekerja itu semata-mata untuk bagaimana supaya kualitas demokrasi ini dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu akan semakin baik tanpa ada kepentingan manapun. Nah itu yang kita sudah jalan di pilkada 2020 kemarin, sehingga memang dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya kan kita bisa lihat dinamikanya. Proses pembelajaran politik. Ya, betul. Lalu juga kita lebih membangun kerjasama yang baik dengan peserta-peserta pemilu. Artinya kita membuka ruang yang sangat adil, sangat luas
di kantor ini lewat helpdesk ketika mereka tidak paham Kesusahan, atau nah paham, itu ya. mereka langsung datang dan kita siap melayani mereka sepenuh waktu. Ya, seperti Jargonnya itu semua KPU memang. ya. Ya, sepenuh KPU waktu. melayani. Nah, mungkin hal-hal ini yang mungkin kita juga akan pertahankan, baru nanti akan ditingkatkan lagi di Pemilu ya, berikutnya. persiapan untuk pemilu 2024. Saya pikir itu kunci dari suksesnya penyelenggaraan pemilu. Jadi hebat dong. Nah, gitu dong. Oke. Selesai. Selesai. Berapa kali mau tambah? Saya pikir mungkin tahapannya juga dulu, Iya. tapi paling tidak untuk mengingatkan Iya. semua, terutama menyangkut dapil, ini perlu ada komunikasi yang baik antara penyelenggara dengan pemerintah daerah, Pengambil kebijakan. pengambil kebijakan dalam hal ini, untuk kemudian menetapkan dapil nanti, kemudian untuk ini sekedar mengingatkan Iya. untuk anggota partai politik, keanggotaan partai politik, belajar dari pengalaman 2019 untuk partai-partai yang mungkin sudah terdaftar juga sangat tahu persis bagaimana susahnya juga untuk mendapatkan keanggotaan partai politik Iya. ini menjadi sesuatu yang penting sekali untuk harus dipikirkan dari sekarang biar ke depan semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kalau yang lain-lain mungkin nanti ketika sudah ada Proses, ya. teknis pelaksanaannya nanti seperti apa saya pikir itu akan kemudian dikerjakan dengan baik. Oke, baik sobat ngopi Kreatif. di rumah. Sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU hebat.